Kalau saudara melayani, Tuhan mau melihat kualitas anak-anak Tuhan. Ingatlah bahwa yang akan mengupahi saudara ialah Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberi bagian saudara sepenuhnya dari segala miliknya. Saudara, jangan anggap sepele melayani Tuhan. Saudara akan diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Jangan mengakhiri tahun ini dengan berkat yang biasa-biasa. Saudara adalah orang-orang yang diberkati. Saudara adalah orang-orang yang akan dipulihkan. Saudara akan membuat sejarah dalam hidup ini. Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan melayani mengasihimu mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pagi yang hari penuh keberkatan ini Bapa Surgawi, mampukan kami berjalan Tuhan di dalam janji-janji-Mu. Kami selalu setia dan taat kepadamu Bapa, karena kami percaya bahwa sepanjang hidup kami, jika kami berjalan dengan-Mu Tuhan, ada kekuatan, ada kuasa yang terlepas daripadamu, sehingga kami mampu Tuhan berjalan bersama keluarga kami, bersama suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Dan kami percaya pelayanan kami Tuhan Kau berkati. Setiap jemaat-Mu pun juga Kau memberkati. Mari Tuhan, urapi sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tolong tema kita dulu ya. Selamat datang ya. Baru yang pertama kali yang hadir di tempat ini. Saudara, kalau kita tadi perhatikan tema Natal kita ya. Kita percaya bahwa tema Natal ini akan kita realisasikan sampai bukan sekedar di Desember saja, tetapi sampai di tahun 2024 ya. Yang nomor 4 tolong dimatikan. Ya. Ia datang dengan kekuatan dan kuasanya. Saudara, kita percaya bahwa ada banyak orang memprediksi tahun depan itu adalah tahun yang sulit. Ya. Ekonomi mengalami kesulitan, ya, keuangan mengalami kesulitan, dan kepercayaan mengalami krisis. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa Dia datang, kita bukan sekedar memperingati Dia setiap tahun tanggal 25, ya, tetapi kita harus meyakini bahwa Ia lahir, ya, Ia sudah menang. Ya, Dia membebaskan kita dari kuk perhambaan, kuk kegagalan. Makanya saya memberi tema, saya selalu berkata begini, tema-tema kita harus yakini. Biarlah itu menjadi loh batu kita, menjadi kalung di dalam pribadi kita. Ya, Ia datang dengan kekuatan dan kuasanya. Nanti tema ini kita akan realisasikan bersama, ya, ketika kita setia, kita taat, maka ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman, saudara, strategi mengatasi persoalan. Ya, banyak orang mengalami depresi. Banyak orang mencari sesuatu untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan rumah tangganya, untuk menyelamatkan usaha pekerjaannya, menyelamatkan pelayanan dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan, mari kau buka matamu. Lihat bagaimana cara Allah itu bekerja. Ya, ini adalah bagaimana cara Allah membangun strateginya. Bukan Dia tidak mampu, Dia sangat mampu. Tetapi saudara, ketika Dia membuat sebuah strategi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, Dia ingin melihat apakah saudara mau ikut strateginya Dia. Apakah saudara mau menjalani kehidupan itu menurut paradigma saudara.
menurut pikiran dan logika saudara, melihat sebuah kenyataan, realita kenyataan, ini yang benar, ini yang harus aku lakukan. Saudara, ada banyak contoh-contoh di Alkitab. Bagaimana kejatuhan Hawa ketika tidak ada pendampingan. Kita melihat bahwa bagaimana gara-gara Hawa, bukan gara-gara perempuan ya, bukan maksudnya. Tetapi iblis mencari yang mana yang paling terlemah. Dia ingin menjatuhkan. Lalu saking cintanya Adam kepada Hawa, dan dia tidak melihat ya dengan mata rohaninya. Ya, ada banyak orang melihat mata batinnya itu tertutup, hanya melihat dari sisi matanya, hanya melihat dari sisi keinginannya. Lalu dia tidak bisa melihat bahwa perjalanan hidup itu masih panjang. Saudara, maka sebab itu saya katakan, pekalah mendengar suara Tuhan dan melihat dengan mata iman, melihat dengan mata Tuhan. Saudara, saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman ini. Kalau saudara tangkap esensinya, saudara tangkap esensi dan saudara mau melakukan esensinya, suara kenabian. Pagi hari ini saya bukan berbicara tentang suara gembala, saya ingin berbicara tentang suara kenabian. Karena ketika saudara berbicara suara kenabian, mau tidak mau, saudara harus dituntun, saudara harus diarahkan. Karena Alkitab banyak berbicara. Ya, dari kalau kita lihat di dalam kebenaran firman ini, iblis tahu waktunya semakin dekat. Dan dia sedang bekerja keras untuk menjatuhkan orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Bintang-bintang berguguran. Bahkan di situ dikatakan seperti pohon ara ya, yang buahnya masih mentah, masih muda. Itu digoncangkan oleh angin. Kita tidak bisa mengelak. Kenapa kamu tidak berdoa? Kenapa kamu tidak berwaspada? Ya, mungkin kita bisa berkata demikian. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mengalami sebuah kehilangan. Berapa banyak anak-anak kita mungkin ya harapan kita besar. Harapan kita ya ingin melihat masa depan yang sukses. Tapi apa yang terjadi? Lalu siapa yang saudara salahkan dalam hal ini? Apakah saudara salahkan iblis? Apakah saudara salahkan orang tua? Apakah saudara menyalahkan pelayanan hamba Tuhan, gereja? Tidak bisa saudara menyalahkan demikian. Karena dia tahu, iblis tahu waktunya semakin dekat. Dalam Wahyu pasal 12 dikatakan, dia mencari wanita itu. Dia mencari gereja itu. Untuk apa? Menjatuhkan orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Maka saya berkata begini, Allah itu turut bekerja dalam menghadapi peperangan, persoalan umatnya. Permasalahannya adalah siapa yang mau mendengar dan mau membuka mata batinnya untuk Roh Kudus, mata hatinya. Untuk apa? Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam dirinya. Semasi saudara memakai pikiran logika saudara. Semakin saudara mengutamakan emosional saudara. Saudara tidak akan pernah dapat apa-apa. Saudara akan dapat kecewa. Kecewa, sakit hati. Dan saudara tidak akan bisa melihat bagaimana saudara peka mendengar suara Tuhan. Bagaimana saudara bisa membuka, melihat kehidupan saudara, mau melihat kekuatannya, mau melihat kuasanya. Mulai nanti kita tanggal 25 Desember saya bagikan sampai perjalanan ya di dalam 25 Desember tahun 2024. Saudara harus berjalan di dalam itu dan saudara mengakhiri tahun 2024, sekarang 2023. 2024 saudara akan mengakhiri dengan kekuatan dan kuasanya. Tetapi saudara harus mau mendengar dan membuka mata batin saudara. Ya, amin ya. Ini kata pembukaannya. Maka yang sering dilakukan iblis itu intimidasi. Dia mengintimidasi saudara. Dia cari yang mana yang cocok bagi dia. Ya, kalau saudara intimidasi, ya, intimidasi itu bagi orang-orang yang
kuat, orang-orang yang setia itu terus diintimidasi. Tapi kalau saudara mengalami yang sudah cocok dengan dia gitu ya, dengan pola pikirnya dia tidak perlu mengintimidasi itu siang dan malam. Ya, karena dia sudah satu kali dia menyodorkan sebuah keajaiban. Nanti saudara kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, ya, bagaimana yang dilakukan Musa, bagaimana yang dilakukan Elia, api turun, nanti iblis akan lakukan hal yang sama. Ya, api turun dari langit. Hujan dia bisa turunkan, kuasa-kuasa diberikan kata Alkitab. Ya, dan saudara lihat yang paling mendominan, yang paling mendominasi kehidupan gereja Tuhan adalah dua hal, takut dan khawatir. Khawatir kalau nggak ada pemasukan, khawatir kalau omset turun, khawatir kalau kadang-kadang saudara awasi anak-anak saudara 24 jam. Bila perlu saudara beli rantai remote control. Saudara rantai anak-anak saudara. Mungkin begitu pikiran saudara. Tapi saya mau katakan, ya, tidak ada sanggup. Kalau saudara terus bersandar kepada Tuhan, maka keluargamu, anakmu, masa depanmu, usahamu, maka dia akan mengutus malaikatnya untuk menjaga saudara. Tetapi takut ini pun juga takut gagal. Ya, takut tidak punya anak, takut anak-anak tidak sukses, takut kehilangan harta. Ada yang takut kehilangan harta? Takut miskin, kata bahasa Indonesia yang baik. Takut, ya. Ada banyak orang mengalami hal-hal itu. Tetapi saya mau katakan sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, bahwa engkau menjadi berkat, artinya engkau akan diberkati. Ya, nah saudara lihat, maka saya ingin mengajak saudara bagaimana strategi Allah untuk mengatasi segala intimidasi iblis yang melemahkan saudara. Iblis lalu mendominasi bagaimana dia ingin bekerja siang dan malam menjatuhkan gereja Tuhan. Lewat pertama takut dan khawatir. Sebab itu ada sebuah contoh yang baik. Ini contoh yang saudara harus bagaimana merealisasikan contoh ini. Memang contoh dalam Perjanjian Baru banyak, tapi izinkan hari ini saya memberikan sebuah contoh tentang suara kenabian. Ya, suara kenabian dalam 2 Raja-Raja 6 sampai nanti di ayat 17. Ya. Saudara, mari kita lihat di dalam ayat 8 dulu. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Terus Ayat 9, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. saudara lihat, ini sebuah cerita. Kalau cerita ini bukan berarti perjanjian lama tidak berlaku kepada perjanjian baru. Tidak berlaku pada gereja Tuhan pada saat ini. Alkitab yang kita pegang, perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, adalah sebuah dasar Alkitab, sebuah kebenaran. Bagaimana perjalanan suara kenabian disampaikan. Saudara, kita perhatikan bagaimana cerita Raja Aram ini. Kalau sekarang itu Syria. Ya. Bagaimana dia berperang, bagaimana dia mengintimidasi. Lalu dia berbicara kepada pasukan-pasukannya, para panglima-panglimanya. Ya. Lakukan bagaimana kita menghadang. Mereka rapat di dalam suatu pertemuan para panglima-panglima pasukan-pasukan. Apa yang dibicarakan? Di tempat tidur yang dia terus renungkan aku. Kadang-kadang kan saudara begitu ya.
Besok pagi aku melakukan ini. Kadang-kadang saudara ngomong sendiri di tempat tidur. Padahal seharusnya sudah tidur. Tapi sering saudara itu buka mata. Begitu suami lihat atau istri lihat pura-pura tutup mata. Tapi pikiran jalan terus. Kadang-kadang begitu. Ya, lalu kita berbicara ya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika Elisa melihat bagaimana intimidasi, intrik, bagaimana dia punya strategi Raja Aram ini untuk menghadang pasukan Israel. Lalu Nabi Elisa ini dia dengar apa yang disampaikan oleh Raja Aram. Ya, lalu dia sampaikan kepada Raja Israel, ya, jangan pergi ke sini karena di situ nanti akan dihadang. Jangan pergi ke sana, nanti di situ akan dihadang. Ini persis juga yang dilakukan juga Daud. Daud juga waktu berperang, Tuhan, apakah aku maju? Maju, Daud. Lalu dia tanya lagi kedua, Tuhan, apakah aku maju berperang? Tunggu dulu, Daud. Jadi pada perjanjian lama sering berbicara tentang bagaimana peperangan itu mereka tunggu instruksi daripada Tuhan melalui nabinya. Dan dia tidak sembarang untuk maju berperang. Nah kalau sekarang ini kan kebanyakan kita ini ya ingin berumah tangga asal comot saja. Kadang-kadang kita ingin membangun sebuah usaha pekerjaan, yang penting sudah berdiri aja, pokoknya percaya. Hantam kromo, ya. Hantam kromo, ya udah nggak apa-apa. Nanti urusan besok, urusan bayar-membayar itu urusan Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Ya, saudara melakukan sebanyak sekali kesalahan. Ya, tetapi saudara harus ingat, jangan sampai besar pasak daripada tiang, itu pepatah. Tetapi sering kali saudara hantam kromo, sehingga percaya besok saya diberkati. Kadang-kadang saudara terjerembab, gali lubang tutup lubang. Ya, nah, sebab itu kalian perhatikan bagaimana Nabi Elisa ini memberi arahan. Dikatakan Alkitab ayat 10, bukan 1-2 kali raja dengar Nabi Elisa. Suara kenabian, dia dengar. Itu raja loh. Pada zaman dulu itu banyak raja-raja itu mendengar apa kata Nabi. Karena dia tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Tetapi sekarang saya berharap saudara banyak mendengar suara Tuhan. Banyak saudara mendengar peka dengan situasi, dengan keadaan dunia ini. Bukan berarti saudara saya menakut-nakutin bagi saudara, tapi saudara harus benar-benar bijaksana. Terkadang kita memberi nasihat, terkadang kita memberi masukan. Saudara harus banyak mendengar. Ya. Nah, kalau kita lihat di ayat berikutnya, ada satu hal tentang kepekaan mendengar suara Tuhan. Tolong ayat 11 dan 12. Ayat 11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, siapakah yang telah memberitahukan rencana-rencanaku kepada Raja Israel? Katanya. Kalau dalam terjemahan lain, Bis juga bilang begini, dialah yang menyampaikan kepada Raja Israel apa yang baginda ucapkan, sekalipun itu dikatakan di dalam kamar tidur. Jadi strategi iblis ingin merusak keluargamu. Strategi iblis yang ingin menggagalkan usaha pekerjaanmu. Allah akan menyampaikan. Tuhan akan menyampaikan, kadang-kadang saudara diberikan hikmat ketika besok pagi saudara ingin melakukan. Kadang-kadang tidak tenang, tidak damai sejahtera. Sama seperti kemarin. Seharusnya kami berangkat 3 minggu. Kami siapkan pakaian 3 minggu. Tapi ketika tidak tenang saya diam, ibunya bilang, saya tidak tenang juga meninggalkan jemaat. Lalu kami sepakat, udah kita pulang saja. Saudara, kita harus belajar mendengar Tuhan.
sekalipun rencana demi rencana yang kita lakukan, banyak kali anak Tuhan ketika dia gagal, baru dia cari hamba Tuhan. Ketika gagal. Tetapi ketika dia memulai, dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak mengarahkan bagaimana kalau melakukan sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan. Logikanya, menurut hitung-hitungannya, kalau di pinggir jalan, kalau di tempat ramai, kalau dekat pasar, maka saya akan lakukan ini dan ini dan ini. Usaha ini yang akan saya lakukan. Itu logika saudara. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saudara pebisnis kami, mantan pebisnis. Kami mengerti. Ketika kami berjalan dengan pikiran kami, ratusan juta kami siapkan dana untuk membangun sebuah bisnis. Tapi gagal. Kami rompak pikiran itu. Kami mengandalkan Tuhan. Dan kami mencari, ya, seorang pendoa-pendoa, kami mencari hamba-hamba Allah. Apa yang harus kami lakukan, apa yang kami lakukan. Lalu di situ Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu, lakukan ini, bukan 1-2 kali. Lalu kami berjalan dari situ, lalu kami situ mengerti. Makanya saya katakan kepada anak-anak ini, saya kasih masukan kepada mereka, bukan 1-2 kali. Kami arahkan mereka. Saudara, kalau saudara berjalan dalam sini, maka kau saudara akan melihat generasi muda adalah generasi muda Yosua di tempat ini. Tidak perlu lama-lama di padang gurun. Percayalah Alkitab. Percayalah apa kata Alkitab. Mungkin sebagai hamba Allah, saya berbicara, itu perasaan hamba Tuhan. Mari kita belajar Alkitab ini. Apa yang Alkitab katakan? 40 tahun muter-muter. Bukan ini ya. Nanti kalau gini nanti lain konotasinya. Dibilang kampanye. 40 tahun muter-muter. Ya. Tapi saudara lihat, ketika generasi Yosua, begitu dia keluar, begitu dia ada di Sungai Yordan, sunat semuanya yang umur 20 tahun ke bawah, sunat. Sunat hati kalau sekarang. Lalu berjalan. Bagaimana memuji, bagaimana menyembah, bagaimana bersuara, bagaimana mengandalkan Tuhan. Tembok Yeriko bisa jebol. Saudara, makanya generasi adalah generasi sekarang. Kalau saudara mau dituntun oleh Roh Kudus, bukan dituntun oleh hambanya. Tetapi saudara, mari belajar di sini. Maka saudara akan melihat di dalam poin ini. Di dalam poin kedua, musuh selalu mengintai dan mengintimidasi. Tolong ayat 14 dan 15, 13-nya loncat. Ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Saudara lihat, ketika Raja Aram ini di tempat tidur, dia berbicara sendiri. Lalu Elia mendengar strateginya dia. Saudara, ada banyak orang akan mencegalmu. Ada banyak orang akan menipumu. Ada banyak orang akan menjatuhkanmu. Tapi saudara lihat, kalau saudara ada dalam Tuhan, saudara peka. Saudara akan peka apa yang akan merusak. Dan Tuhan kasih tahu. Kadang-kadang dalam pribadimu Roh Kudus berbicara, anakku jangan lakukan ini. Jangan engkau perbuat ini. Jangan engkau percaya kepada orang ini. Karena apa? Mulutnya dimanis. Karena kita pernah lakukan hal yang sama. Pakai dasi selalu neces. Kalau orang Belanda bilang, kalau orang Ambon itu neces. Bukan parlente. Kalau parlente itu penipu. Jangan hati-hati, jangan salah. Neces. Itu bahasa Belandanya juga ya. Artinya apa? Rapi pakai dasi. Dia kibulin 40 juta.
Nah, kita belum mengerti pada waktu itu. Tetapi sekarang kalau saudara mengandalkan roh berdalam diri saudara, ini enggak tenang. Kalau segala sesuatu yang membuat engkau rugi, yang merusak, yang mengambil apa yang jadi milikmu, Roh Kudus akan berbicara, itulah kepekaan. Maka saudara tidak akan pernah salah langkah. Ya. Nah, saudara perhatikan, di dalam ayat ini bilang begini, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ingat, iblis punya strategi. Kenapa mesti malam? Apakah dia tidak bisa pada waktu pagi hari? Pada waktu dia melihat, karena sering sekali gereja Tuhan itu letih saat malam, lalu tidur. Habis pulang kerja langsung tidur. Mungkin komunikasi, makan komunikasi sama. Sering kali malam itu kurang baca Alkitab. Iya apa iya? Hah? Dan kurang berdoa juga ya. Tapi di sini tidak ada. Semua rajin nonton TV. Bukan baca Alkitab. Ya, mengepung malam itu. Seharusnya saudara bangun strategi. Membuat kenapa? Karena segala sesuatu dia akan bekerja pasukan Aram itu untuk besok pagi. Ada banyak intimidasi yang mencuri apa yang kau kerjakan. Karena pada saat malam hari itu waktu engkau istirahat. Pada waktu malam hari itu engkau mengalami keletihan. Justru di situ berjaga-jaga. Komunikasi sama istrimu, komunikasi sama suamimu. Kalau memang sendiri, komunikasi sama teman-teman sharing yang seimanmu. Jangan sharing sama orang-orang yang, aduh, nah, enggak itu dah. Ya, cobalah. Kalau saudara lemah, cari temanmu yang kuat, bangun komunikasi. Ses, aku ini dalam persoalan ses. Nah kebetulan teman sharingnya ini pendoa juga, kuat juga. Kita berdoa ya, persoalanmu ya. Kalau kurang tepat dengan teman sharingmu, udah nanti ya, kita nongkrong di tepi pantai. Di situ air laut, ombaknya mencerahkan, terbuka otak kita. Setiap masalah mau lihat ombak besar pun tidak akan selesai. Ya, justru di situlah kalau saudara punya masalah sering kali. Ya, cobalah cari orang-orang yang sama seperti Raja Israel ini, cari Elisa. Ini ada persoalan dan kebetulan bujangnya ini ngelihat pada waktu malam dia itu adalah mengepung. Coba ayat 15 dikatakan. Ya. Ayat 15 ini penting sekali. Ketika pelayan abdi Allah ini partner. Ya. Saudara lihat partner di rumah saudara siapa? Kalau partnermu lemah, itu masalah. Abdi Allah ini punya persoalan. Dia melihat itu mengepung pasukan Aram kota itu. Tetapi di situ ada Nabi Elisa. Elisa mengeluarkan kata-kata kenabian dalam dirinya. Maka penting sekali. Saudara lihat ayat ini dikatakan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Banyak orang takut menghadapi hari esok. Makanya saya katakan, dia datang dengan kekuatan dan kuasanya. Saudara harus klaim itu. Tetapi banyak hari-hari ini orang melihat hari esok takut. Kenapa? Takut gagal. Yang paling repot itu takut ketemu tagihan. Besok itu. Tapi saudara percaya bahwa hari esok adalah saudara diberkati.
Amin. Nah, amin dulu. Maka ayat ini bilang, penting sekali andalkan doa. Karena peperangan saudara, strategi iblis yang ingin menggagalkan, menghancurkan bisnismu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan masa depanmu, itu dirancang oleh iblis mulai jauh-jauh hari, mulai malam hari dia bangun strategi. Tapi ketika saudara bangun pagi dan berdoa, ini dipatahkan. Sehingga ketika engkau berjalan, itu tidak berlaku atasmu. Amin. Berdoakah pagi hari? Jangan-jangan ayamnya yang bangunin saudara. Tunggu ayam berkokok, baru saudara butuh bangun. Kadang-kadang pasang jam beker, itu keras ditempel di kuping, itu enggak bangun-bangun. Kenapa? Pandangan mata saudara tegang lihat saya. Karena apa? Karena memang Pak Pendeta hari ini saya merasa terintimidasi. Bukan, saya mengajak saudara untuk peka. Karena strategi iblis menjatuhkan masa depan anak-anakmu. Tetapi ketika saudara membangun strategi ini. Sementara pagi hari, sementara malam hari, iblis merancangkan bagaimana teman-teman bisnismu, bagaimana pesaing-pesaingmu, bagaimana orang-orang yang di sekitarmu ingin menggagalkan, ingin mengambil apa yang menjadi kesuksesanmu. Ini bukan barang baru. Kalau saudara sukses, banyak orang cari kenapa dia sukses. Itu saya pernah alami. Dijegal, ketika saya sukses itu dijegal. Belum di depan, belum di samping kanan, belum di depan lagi. Kalau saudara lihat tempat rumah saya. Itu dikepung orang-orang baru yang membangun bisnis. Jadi dari mana orang itu bisa datang? Karena apa? Karena di dekatnya sudah ada pebisnis. Ya, yang sama yang kami lakukan, usaha yang sama kami lakukan. Biasanya kalau rumah makan itu, kalau dilihat rame, oh di sebelahnya itu pasti ada lagi. Darah, kalau Tuhan besertamu, mau siapapun musuhmu membangun di samping-sampingmu, ya. Kalau Rambon bilang, sing ada lawan. Amin. Sing ada lawan. Gak ada lawan. Nah, dan lihat. Penting sekali mengandalkan doa. Terutama peperangan dalam roh saat pagi hari. Saudara berdoa, Tuhan berkati anakku. Berkati Tuhan nanti besok pagi jam 9, jam 8 dia akan pergi ke sekolah. Berikan hikmat, berikan kepintaran. Tuhan berdoa bagi istriku. Besok pagi Tuhan dia akan berjualan. Besok pagi Tuhan dia akan membangun bisnisnya. Besok pagi Tuhan dia akan membuka kantornya. Berkati dia Tuhan dari timur, utara, barat dan selatan. Berkati Tuhan dia. Lah kalau saudara enggak berdoa-doa, gimana? Iblis mengatur strategi. Untuk apa? Karena kami pernah lakukan itu. Dibikin sepi selama 6 bulan. Kenapa? Ada banyak orang yang lihat, oh di tempat itu. Mereka lari ke gunung ini menjegal. Supaya apa? Orang tidak datang. Saya tanya kepada teman, Pak datang dong sekali-sekali ke restoran saya. Mana? Saya sering lewat sana, tutup saja. Saudara, apa yang dibisikkan musuhmu, pesaingmu di dalam tempat tidur, itu Tuhan kasih tahu. Ya, lewat apa? Namanya karunia hikmat. Saudara kan diberi hikmat untuk mengelola. Saudara diberi hikmat. Kadang-kadang, saudara lihat bagaimana anak-anakmu ke depan. Marah-marah, pokoknya besok harus pakai baju hijau. Nah, mau besar, mau kecil, pokoknya pakai. Saudara, padahal hari ini pakai baju batik. Nah, umpama begitu. Kita memaksakan. Tapi kalau saudara ya mengerti bagaimana untuk memaksakan anak, bagaimana untuk memaksakan istri maupun suami, itu bijaksana mengandalkan Tuhan. Itu saudara dikasih pengertian bagaimana berbicara yang baik, bagaimana berkata-kata yang baik. Saudara akan mengerti di situ.
Maka seperti Raja Israel ini, begitu dia minta pendapat ya kepada Elisa. Elisa kasih tahu, jangan lakukan ini. Elisa enggak berkata gini, mau dengar enggak? Kalau enggak dengar, mati lu. Enggak ngomong begitu ayatnya. Dia bijaksana. Makanya kalau menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, kepada istri, bijaksanalah. Amin. Amin. Bijaksana. Jangan suruh berdoa, pokoknya berdoa. Harus berdoa besok pagi. Lah dia sendiri gak berdoa. Ada amin. Senyumnya kecil, kecut lagi. Ya, ada. Mari kita lihat ayat selanjutnya. 3, lebih banyak yang menyertai kita. Ini penting. Ini suara kenabian. 16. Ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara lihat, jangan takut. Pesan yang sering disuarakan bagi umat Tuhan yang mengalami kebimbangan dan jangan takut. Halo, jangan takut. Sebab yang lebih banyak menyertaimu, itu lebih banyak daripada yang menyertai musuh-musuhmu yang menggagalkanmu, yang menghancurkanmu. Bersama Tuhan, lebih banyak yang menyertaimu. Jadi jangan takut. Ya, mau anak kita kemana? Ya, tidak perlu takut. Saya lihat anak-anaknya, mah, ini saljunya tebal mah. Ini bisa apa enggak ya? Enggak bisa kita bilang ini, sudah dek kamu pulang aja, enggak bisa begitu. Kita ini sering takut sama anak-anak kita. Coba belajar berani. Ya, belajar biar anak-anak kita ini merantau, mandiri. Ya, ada banyak anak-anak yang takut. Saya punya saudara itu begini, anaknya itu takut naik sepeda motor, nanti apa? Takut tabrakan. Nah, pada waktu dia kuliah, itu harus pakai motor. Kadang kalau pakai bis, itu mesti jauh turunnya. Lalu di situ dia berpikir, benar juga ya. Jadi jangan ketakutan itu merasuki pribadi kita. Biarkan anak-anak kita mandiri. Tapi ingat kita harus awasi. Ingat kita harus memberikan masukan. Ingat memberikan rambu-rambu. Ingat berikan terus, membangun, melindungi, membimbing, mendoakan dia terus. Itu yang benar. Saudara tidak akan bisa mengawasi 24 jam anak-anakmu. Tidak bisa. Apalagi suami, diawasi 24 jam, tidak bisa. Baik ibu-ibu. Istri-istri juga demikian. Tidak bisa diawasi 24 jam. Dalam hal apa? Terutama kalau ke mall. Tidak bisa diawasin. Tapi ketika kau berdoa itu turun dia. Apa yang dia mau beli dia turun itu. Ya, tensinya turun. Ya, kalau para suami-suami itu dilindungi harus apa? Jangan takut. Dalam hal apa? Nah, saudara yang mengerti. Ya, tapi kalau ibu-ibu biasanya begitu. Kalau sudah ketemu pasar, supermarket, ketemu mall, suami kempot-kempot. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Karena semua bijaksana. Amin. Nah, yang kedua itu adalah kata-kata profetik yang membangkitkan semangat. Lebih banyak yang menyertaimu. Engkau berhasil, nak. Jangan pernah takut. Ketika engkau melakukan sebuah pekerjaan, bisnis, saya selalu berkata demikian. Jangan pernah takut. Apa yang kau lakukan maka kita selalu berdoa di akhir. Apa yang kau lakukan lewat tanganmu akan dibuat Lah kita sering berdoa. Angkatlah tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak-anakmu. Kesehatanmu, pendidikanmu. Ladang-ladangmu diberkati. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Saudara terima. Tapi besok saudara takut. Saudara lebih banyak yang menyertaimu. Kenapa? Karena Allah selalu akan menjagamu. Jadi jangan pernah takut melakukan apa saja. Saudara berjalan,
Ada yang berjalan takut setan. Lalu gua anak-anak juga sering diajarin. Dong dong berondong, dong dong berondong. Ada iblis di bawah kolong. Stop, kasih lagu itu. Anak-anak guru-guru sekolah minggu tuh berhenti kasih lagu itu. Iblis tidak akan pernah di bawah kolong. Dia ada di sampingmu lagi duduk manis. Coba lihat kiri, lihat kanan. Itu bukan iblis, itu temanmu, itu suamimu, itu istrimu. Ya, haleluya. Amin. Nah, saudara lihat, lebih banyak yang menyertaimu. Nah, yang keempat adalah belajar melihat dengan mata rohani. Ayat 17. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, Ya Tuhan. bukalah kiranya matanya, Nah, bukalah kiranya matanya. supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda Penuh dengan kuda, dan kereta berapi sekeliling Elisa. kereta berapi. Dan lihat bagaimana seorang bujang. Lalu saya mau berkata begini. Tuhan mengabulkan doa Elisa. 2, belajar percaya dan melihat dengan mata iman. Makanya ketika bujangnya, Tuhan bukakanlah mata suamiku Tuhan. Ali, pernah doa gitu gak? Tuhan, butakanlah Tuhan mata anakku Tuhan, mata keluargaku Tuhan, mata orang tuaku Tuhan, karena aku di dalam Tuhan lebih banyak yang menyertaiku. Aku berhasil Tuhan, karena apa? Karena aku berdoa dan setia kepada Tuhan. Darah, tolonglah saat-saat ini, buka mata batinmu. Buka. Open your eyes. Buka matamu. Amin. Amin. Saudara, amin, besok lihat, aduh sepi. Aduh, gaji enggak dapat THR. Buka matamu. Amin. Saudara senyum-senyum itu sebenarnya kurang yakin. Haleluya. Tapi di sini yakin semua. Belajar percaya dan melihat dengan mata iman. Makanya dikatakan dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Tolong lihat. Ini skripsi dan tesis saya. Ini saya paling suka ini. Ya. Ini S2 saya, ini saya Ibrani ambil dari 11 ayat ini. ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar yang Bapak Ibu harapkan. Dan bukti dari Perlu. segala sesuatu Perlu bukti. Bukti itu dari segala sesuatu, terus yang tidak kita lihat. saudara belum lihat. Tetapi terus ayat ini berkata, tetapi aku percaya. Iman adalah segala sesuatu. Iman adalah dasar. Itu pondasi saudara. Maka perlu saudara percaya. Walaupun hari-hari ini belum melihat. Walaupun saudara tersiok-siok. Walaupun saudara belum melihat kenyataan yang terjadi. Tapi di sini Elisa bilang, buka mata bujang ini. Maka dia melihat pasukan kuda, pasukan kereta yang memiliki api, pasukan yang berapi mengintari sekeliling gunung. Padahal dia berdua. Di situ pasukan Aram mengepung. Darah, dimanapun engkau melakukan sebuah pekerjaan, gang sekalipun, kecil sekalipun, ada yang bisnis di sini, mobil juga. Tidak usah peduli, engkau akan rame. Ada banyak pelanggan akan mencarimu. Banyak orang melakukan strategi, ini dan itu dan ini dan itu. Pegang ayat ini. Bahwa di belakangmu itu ada malaikat Tuhan yang akan membawa para pelanggan untuk masuk ke tempatmu. Ini saya selalu pegang begitu.
6 bulan saya pegang ayat ini. Aduh, beli sayur. Bukan habis dimakan, habis karena rusak. Tidak ada yang beli. Tapi sama ibunya keliling itu di depan begini. Begini, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. 6 bulan. Setelah 6 bulan, di situ baru dilihat. Karena Tuhan mau melihat mata-mata yang tertutup, yang kurang percaya, yang tidak yakin. Tuhan sedang membangun strategi. Tuhan punya prinsip. Dia bisa membalik ke telapak tangan. Seperti bagaimana orang buta melihat. Tetapi terkadang perlu Lazarus. Harus mati 4 hari dulu baru dibangkitkan. Maria. Saudara lihat bagaimana keyakinan itu mesti dilihat. 4 hari mati. Enggak mungkin. Apa yang susah bagiku? Maka terkadang perlu 4 hari. Perlu 4 bulan. Perlu 4 tahun. Ya, makanya ada juga berkata perlu 40 tahun, tapi jangan lama-lama. Supaya apa? Kadang kita ini di tempat hari besok tidak ada terjadi mukjizat. Besok 2 minggu tidak ada terjadi mukjizat. Tuhan mau melihat setia enggak tetap berdoa. Setia enggak mendengar suara Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan, orang yang melihat dengan mata Tuhan, dia harus hidup di dalam doa. Dia harus hidup di dalam hadirat. Dia harus hidup dalam kebenaran firman. Kalau tidak masuk dalam kebenaran firman, saudara akan melihat banyak gagal. Makanya dalam terjemahan lain bilang begini. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Jadi dia nunggu. Janji itu nunggu, tergantung imanmu. Keberhasilan anak-anakmu, keberhasilan masa depan itu sedang menanti saudara hari esok. Tapi dia tunggu hari ini dan dia tunggu nanti malam. Apa yang kau lakukan? Iman itu bukan karena yang penting aku percaya. No. Iman itu harus percaya dan lakukan tindakan. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang, tapi akan terjadi. Haleluya. Percaya? Nah, yang kelima adalah bukti dari doa yang berkualitas dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 18. Ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Enak ya, Elisa ini doa tuh, apa sih didoakan? Tuhan jawab sesuai dengan doa Elisa. Ada yang bisa begitu Tuhan? Aku minta ini Tuhan. Terkadang dikasih apa? Tuhan mau capcay Tuhan. Dikasih itu tempe. Sedih. Kadang tidak sesuai dengan doamu. Tapi Tuhan mau melihat sukacita enggak? Ya, saya pernah belajar Alkitab suatu ketika. Maka Yunus ditelan ikan. Ikan apa? Ikan paus, betul? Ayatnya enggak ada. Saya terkecoh juga. Maka Yunus ditelan ikan besar. Ayatnya bilang ikan besar. Lalu kita konotasi. Ikan yang besar apa? Paus. Makanya saudara coba lihat di Google. Itu semua itu ikan paus yang gambarannya. Padahal ikan besar. Saudara, kadang-kadang kita berdoa itu sesuai dengan imajinasi kita. Tapi saudara lihat, ada ayat berkata, ketoklah, mintalah, maka kau mendapatkan, carilah. Tetapi Tuhan berkata ayat lainnya, ayat selanjutnya, menurut kehendaknya. Kan minta emas segepok Tuhan. Lah cukuplah 10 gram lah. Lagi Tuhan bila perlu turun kayak mana, kok enak kali. Itu kan pernah di Amerika gitu kan. Itu emas turun, enak kali. Rame-rame datang ke sana, mana emasnya? Saudara lihat,
Banyak sekarang pengajaran-pengajaran seperti itu. Menyesatkan. Saudara lihat, Elisa berdoa untuk kedua kalinya. Berarti bukan sekali. Ada yang berdoa sekali cespleng. Maka Allah mau berkata begini, Elisa berdoa untuk kedua kalinya. Karena ia selalu melibatkan Tuhan. Ada orang yang dijawab, besok kagak doa lagi. Doa itu seperti napas. Ketika saudara perlu oksigen, oksigen itu mahal. Ya, sampai 1-2 juta. Nah, kalau itu mahal, maka selalulah mengucap syukur. Karena doa itu seperti oksigen. Saudara berdoa, libatkan Tuhan setiap segala sesuatu. Maka yang kedua dikatakan, hanya di dalam doa bisa menyelesaikan persoalan. Itu strategi Tuhan kasih tahu besok. Itu saya lakukan gitulah. Sehingga apa yang kami tanam di dalam modal, itu tidak sia-sia. Ada kan orang yang nanam modal ternyata jadul. Ternyata enggak laku, ternyata kurang tren. Lalu ketika kita membuat stok barang sesuatu itu yang kita mau jual, ternyata enggak laku, tiba-tiba habis. Habis apa? Dimakan rayap, dimakan apa? Dimakan oleh kadaluarsa. Saudara lihat bahwa ketika Tuhan kasih hikmat, mana yang paling baik, mana yang menguntungkan, mana pelayanan, mana ketika engkau pergi, kemanapun engkau pergi, Tuhan akan tuntun. Sama seperti peperangan daripada Raja Israel ini. Lakukan ini, lakukan itu. Nah, saudara lihat, hanya di dalam doa itu bisa Tuhan kasih tahu hikmat apa yang kau lakukan. Ya, Elisa berdoa. Terus dikatakan ayat 18 ini, ya, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Dan lihat, dibutakan. Artinya apa? Doa ini ingin melihat bagaimana sebuah solusi. Bagaimana sebuah, di dalam ayat ketiga ini, poin ketiga, kekuatan musuh tidak dapat mengetahui rencana Allah. Jadi doa itu tidak ada yang ingin kadang-kadang apa ya? Banyak orang pernah mengalami ditipu orang. Saya berpikir kenapa bisa ya? Kenapa bisa ditipu orang? Saudara, kalau saudara peka di sini hatinya, tidak damai sejahtera. Benar, itu yang kami lakukan. Makanya dikatakan, kekuatan musuh tidak dapat mengetahui rencana Allah yang besar terhadap diri kita. Maka dibutakan. Raja Aram tidak bisa melihat, pasukan Aram tidak bisa melihat kemana pasukan Israel akan melangkah. Kemanapun engkau melangkah, tidak ada orang yang akan menjegalmu. Kemanapun engkau melangkah, percayalah, anak-anakmu adalah anak-anak yang luar biasa. Amin. Dan dia akan dapat jodoh yang luar biasa. Ya, ada orang-orang tua yang takut. Waduh, nanti raksasa yang dapat. Aduh, kok punya perkataan begitu. Pasti cakep, manis, luar biasa, pintar, ciamik, apalagi. Ya. Yang keenam, ayat 19 dan 20. Ayat 19 sampai 20 demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Cukup dulu gitu, sampai situ dulu sementara. Bukan ini jalannya, bukan itu jalannya. Pernah enggak saudara dikasih masukan seperti itu? Pernah enggak? Ketika ibunya kasih tahu, jangan lakukan ini. Tuhan kasih tahu sebuah tempat adalah tempat di mana engkau didik di situ. Pernah enggak? Pernah enggak saudara dikasih tahu? Ya, diarahkan pesan-pesan Tuhan. Ya. Jangan alergi dengan pesan-pesan kenabian. Karena mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai hari ini masih berlaku itu, Roh Kudus bekerja. Makanya ketika saudara pesan-pesan itu saudara dengar, kadang-kadang saudara suka abaikan. Saudara datang kepada hamba Tuhan yang luar biasa. Datang maju ke depan.
Doa apa? Berkat. Udah doa. Oh sampai ke pendeta ini. Dari Afrika lagi. Kan pernah datang ke sini kan dari Afrika kan? Doa mantap saudara. Sekarang gimana? So lupa. So hilang. Sudah lupa dengan apa yang dipesankan. Karena banyak kali kita datang kepada itu Tuhan. Padahal Roh Kudus dalam dirimu itu sudah menyampaikan. Bukan yang ini, bukannya coba lakukanlah itu. Berjalanlah dalam pesan-pesan itu. Dan kadang-kadang Roh Kudus juga berbicara dalam hatimu. Enggak, ini yang benar. Ini yang betul-betul aku lakukan dengan pede. Belum tentu anakku. Kadang-kadang Tuhan berbicara lewat hati nuranimu. Tatkala saudara berdoa, tatkala hamba-Mu itu menyampaikan. Kalau bahasa Jawanya ngeyel. Kadang-kadang merasa diri benar. Karena, lihat perhatikan anak-anak kita sekarang. Mereka dididik luar biasa. Lakukan ini. Lakukan ini. Sampai kadang-kadang ada yang gak enak. Mohon maaf ya. Kalau anak-anak saudara dididik di tempat ini. Sampai mereka atur kursi. Saudara, lihat bagaimana hasilnya sekarang. Lihat bagaimana hasilnya sekarang. Ya apa iya? Kami bukan hanya mendidik mereka, tapi kami mendoakan mereka. Dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan apa? Kami ikut di situ, di dalamnya. Nak, sudah makan nak? Ayo makan. Mama lagi masak. Mereka makan bareng-bareng sama kami. Bareng-bareng sama kami. Karena apa? Karena mereka kami anggap itu anak-anak kami juga. Karena kami tahu ketika mereka ikutin arahan. Dan itu bukan untuk ke kami. Itu untuk ke Bapak Ibu semua. Boleh tanya kepada mereka. Pernah enggak kami meminta Rp1.000? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kami full heart. Kami memberi hati. Sebagaimana belajar percaya dan ikuti pesan dan arahan. Karena di ayat 19:20 ini bilang begini. Allah terlibat dalam mengatur strategi dalam peperanganmu. Yang kedua adalah strategi Allah itu sangat sempurna. Percayalah. Kalau saudara nggak percaya, siapa yang mau percaya bahwa anakmu itu sukses? Bahwa suamimu sukses? Bahwa istrimu pekerjaannya sukses? Percayalah, saya hanya bilang. Dalam sisi Elisa bilang begini, percayalah. Bujang, percayalah, bukalah matamu. Ketika dia tidak bisa buka mata, dia berdoa, Tuhan buka matanya. Saya selalu berdoa, Tuhan, bukakanlah Tuhan mata batin mereka Tuhan. Karena apa? Karena aku percaya pesan Tuhan 2024 itu saya selalu ingat sampai hari ini. Dari tempat ini akan bercahaya ke pulau-pulau, ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Dan terjadi sampai hari ini. Apa yang kami didik itu semua pada kemana? Ke kota-kota. Secara manusia kami kehilangan. Ini sebentar lagi ada yang pergi lagi. Aduh. Sebentar lagi ada yang pergi lagi. Ya, secara manusia kita kehilangan. Tapi saya mau katakan, kemana anak-anak ini akan pergi. Yang penting di tempat ini sudah dibekali firman. Ya, saya percaya kalian akan sukses dimanapun kalian berada. Amin ya. Nah makanya saya katakan begini, strategi Allah sangat sempurna. Yang ketiga adalah strategi Tuhan akan membuat kita terheran-heran. Terheran-heran enggak sekarang? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kan gitu ya. Sampai hari coba lihat. Dulu anak-anakmu cupu-cupu. Datang ke sini cupu-cupu. Gigit jari. Minum dek? Enggak Pak Pendeta. Enggak haus. Makan dek? Sudah kenyang, pada lapar. Tapi sekarang bagaimana? Mereka sehat-sehat. Wah, mereka hidup diberkati. Halo orang-orang tua.
Dulu bagaimana? Aduh, air mata jatuh kan? Jatuhnya enggak sekali kan? Berkali-kali jatuh. Tapi sekarang senyum. Kenapa? Karena Tuhan membangun strategi di keluargaku. Amin ya. Ya. Haleluya. Pertanyaannya lah, seberapa jauh kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua, apakah kita mendengar ketika Allah berbicara? Yang ketiga, apakah kita mau melihat dengan mata iman? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Saya hanya mengajar firman Tuhan. Kalau saudara percaya ini, ayolah bangun keintiman dengan Tuhan. Dengar suara Dia. Ya, kalau saudara mau melihat hari ini, percayalah. Percayalah. Amin. 1, 2, 3, saya percaya. Percaya apa? Percaya apa dulu? Percaya saya banyak duit, nanti jangan lu ngomong begitu. Percaya Tuhan menyertai saya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, yuk kita datang menyembah Dia. He's so good. God is so good. God is so good. He's so good. Oh, God is so good. God is so good. God is so berbicara pada hari ini. Percayalah bahwa Dia akan menuntun saudara. Saudara tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Dia Bapa yang baik. Dia selalu menuntun kita. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak mengerti, kalau kami Tuhan melihat dengan logika kami percaya Tuhan saat ini umat-Mu di tempat ini berjalan bersama-Mu Bapa. Kami percaya, kami klaim janji-Mu bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Terima kasih Roh Kudus. Oh, tahun ini kami mengakhiri dengan kemenangan. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Anak-anak kami, keluarga kami, apapun yang ada dalam diri kami, Engkau membawa kami Tuhan untuk menerima segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiara basa kata kalaraban.
Engkau baik Bapa bagi setiap kami. Kebaikan-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, kebenaran firman-Mu Tuhan selalu menguatkan kami, membuat kami pengertian Tuhan, agar kami Tuhan bijaksana Tuhan dalam melangkah Bapa. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan dengan kesehatan, Engkau berkati Tuhan dengan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah pewahyuan Tuhan melimpah Tuhan dalam kehidupannya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan Engkau buat berhasil. Pelayanan yang Engkau buat berhasil Bapa. Bahkan Tuhan banyak Engkau Tuhan pertemukan jiwa-jiwa Tuhan terhadap pribadinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini atas kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa Sorgawi. Pujian ini membawa kekuatan bagi kami. Engkau akan menyertai kami. Engkau akan melimpahi kami. Engkau akan melindungi kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami benar-benar Tuhan, Engkau memperluas daerah kami. Engkau melingkupi. Tidak ada penyakit yang terus menggerogoti kami Bapa. Kami percaya terjadi kesembuhan. Walaupun kami mengalami kelemahan, tapi kami yakin Tuhan pada akhirnya kami dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kami berjalan dengan iman Tuhan. Berjalan dalam kepekaan roh. Berjalan dalam manta iman kami. Mari Bapa, tolong setiap umat-Mu. Biarlah mereka berjalan dalam kekuatan-Mu. Di dalam kuasa-Mu akan terjadi Tuhan bagi keluarga lepas keluarga. Tidak ada Tuhan tidak lawat, semua Tuhan lawat. Tuhan semua tolong, Tuhan semua jawab Tuhan. Mereka yang berdoa sampai saat ini, mari Tuhan dengar doa mereka Tuhan. Mari Bapa berikan penghiburan, berikan kekuatan, kemampuan. Mereka yang akan melakukan usaha pekerjaan Tuhan, tolong Engkau memberkati Bapa. Kami percaya mereka akan dibuat berhasil Tuhan. Sebab itu pada saat siang hari ini, ketika engkau yakin dan percaya, mari angkat kedua tangan, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Bukan sekedar doa berkat, tetapi kau terima berkat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil.
Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan menuntunnya. Diberkati engkau di bumi, diberkati engkau di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.